eh, ada orang yang meninggal dunia, sementara dia masih punya utang puasa. Punya utang puasa. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup? Apakah harus diqadha oleh ahli warisnya? Atau dengan apa? Ada riwayat dari baginda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Kalau ada orang meninggal dunia lalu punya utang puasa, maka nanti dibayar, diqadha oleh ahli warisnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian di sana juga ada riwayat man mata wa alaihi siyamun, hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan dikatakan, sebagian mengatakan hadis ini mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Man mata wa alaihi siyamun falyut'im anhu makana kulli yawmin miskin. Man mata wa alaihi siyamun falyut'am anhu makana kulli yawmin miskinun. Yut'amu miskinun, bisa saja begitu. Falyut'im bisa saja, falyut'im maka hendaknya. Kalau ada orang meninggal dunia, hendaknya falyut'im memberi makan ahli warisnya tentunya. Untuk menggantikan puasa tadi, maka nakul yawmin dalam setiap hari itu adalah satu orang miskin atau disebut dengan satu mud istilahnya. Nah, ini adalah riwayat. Cuman kita langsung masuk pembahasan fikih para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya sesuai dengan riwayat di Bukhari Muslim, jumhur ulama bahwasanya kalau ada orang meninggal punya utang puasa maka diqadha oleh ahli warisnya. Nah, tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i tentunya dengan hujah yang banyak Imam Syafi'i. Dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia, pendapat yang pertama dan dikukuhkan adalah bukan diqadha, tapi dibayarkan. Dibayarkan fidyah dari harta warisannya. Tentunya dengan riwayat yang lainnya, dengan hujah yang lainnya. Jadi pendapat yang kedua adalah diqadha'i oleh ahli warisnya. Jadi dalam puasa pendapat yang pertama adalah madhab Imam Syafi'i dibayarkan fidyah. Setiap satu puasa dibayar satu mud. Kurang lebihnya antara 6 sampai 7 on. Ini perbedaan madhab ulama, maka tidak perlulah kita saling caci dan mengolok. Anda boleh mengambil ini, mengambil itu. Kalau Anda ikut mengambil jumhur ulama, Anda berarti mengambil juga madhab Syafi'i pendapat yang kedua. Bedanya begitu. Tapi kalau Anda ikut pendapat Syafi'i yang pertama, itu pendapat ulama, selesai. Pendapat madhab Syafi'i. Jadi, Anda bisa memilih dengan cara Anda membayar setiap hari, dibayar satu mud dari harta peninggalannya. Kemudian, atau kita membayar dengan cara kita berpuasa. Ini adalah pendapat yang kedua dalam madhab Syafi'i, dan itu pendapat jumhur ulama. Jadi inilah yang harus kita fahami di dalam masalah mengqadha. Jangan sampai hal-hal yang demikian itu menjadi keributan, perselisihan, permusuhan dan seterusnya. Jadi begini saja mungkin jalan tengahnya. Kalau memang ada harta peninggalannya, sudahlah ngambil mud. Kalau ternyata nggak ada harta peninggalannya, ya sudah diqadha sama ahli warisnya. Kan begitu saja. Kalau dibayar mud lebih bermanfaat. Karena apa? Menjadi keluarkan rizki untuk fakir miskin. Ini luar biasa. Jadi sederhana, selagi masih ada pendapat ulama, maka yang paling tepat bagaimana? Yang paling maslahah. Untuk siapa? Untuk yang meninggal dan untuk yang hidup. Untuk yang meninggal agar terbebas. Untuk yang hidup lebih manfaat. Yaitu dengan cara tadi, dengan ada harta peninggalannya. Ada warisnya. Dipotong dulu untuk ini. Kemudian setelah itu diberikan. Ada manfaat untuk orang fakir. Inilah. Ini di dalam masalah urusan berpuasa. Berbeda dengan urusan di dalam sholat nanti beda. Kalau dalam urusan sholat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang pertama kalau ada orang meninggal dunia lalu dia punya utang sholat, maka pendapat yang pertama tidak diapa-apain. Tidak diqadhakan sholatnya dan juga tidak dibayarkan fidyah. Pendapat yang kedua disamakan dengan pembahasan puasa, dibayarkan fidyah. 1 mud atau 6,7 dalam sholat. Kemudian setelah itu pendapat yang ketiga adalah diqadha'i. Dan inilah pernah dilakukan oleh Imam As-Subki radhiyallahu taala anhu. Nah, perlu kami hadirkan hal semacam ini. Maksud kami itu adalah biar kita biasa melihat perbedaan ulama, tidak saling menyalahkan, tidak saling. Karena apa? Hari ini kita sudah dihadapkan kepada zaman ini, dihadapkan di era global ini,
dengan informasi yang dari bermacam-macam madhab. Tapi pun demikian kami tetap menghimbau untuk tetap berpegang dengan madhab kita Imam Syafi'i. Hanya untuk solusi saja kadang kita perlu melirik madhab yang lainnya. Tanpa harus ada pertentangan, saling caci dan saling mengolok. Karena mereka adalah imam-imam besar. Ulama dalam madhab Syafi'i adalah ulama kita yang sangat kita kagumi. Ulama dalam madhab lain juga ulama yang kita kagumi. Ulama-ulama besar. Jadi jangan sampai hal yang demikian itu menjadi sebab perselisihan, pertentangan di antara kita. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dilihat. Kalau ternyata ada rizki, kemudian ya kita potongkan dari rizkinya, harta peninggalan, kita potong dari harta peninggalan, kita bayarkan 1 mud. Kalaupun tidak ada harta peninggalannya, saudaranya dengan sukarela juga boleh. Jadi yang enak aja deh, yang gampang aja lah. Tidak usah sampai kita ribut. Yang mudah bagi ahli waris dan lebih bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang masih hidup, maka lakukanlah tanpa harus merendahkan pendapat para a'immah, mereka ulama-ulama besar. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat sehingga kita punya banyak kesempatan untuk beramal lebih banyak lagi. Semoga Allah mengangkat derajat orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.